Di sebuah kota yang kecil, terdapat dua sahabat yang sama-sama bekerja di toko kue, Nadia dan Rani. Kedua hidup bertolak belakang. Rani hidup dengan berkecukupan bersama suaminya, sedangkan Nadia belum pula menikah karena sulit menerima laki-laki dalam hidupnya. Di hatinya, tidak bisa lepas dari pemuda bernama Arman, suami dari sahabatnya sendiri, si Rani. Nadia selalu merasa hidupnya seperti ruang tamu rumah kontrakan yang ia tinggali. Sempit, lembab, dan tak pernah benar-benar nyaman. Setiap hari ia bekerja di toko kue kecil di pusat kota, menjalani rutinitas yang semakin lama semakin ia benci. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Kesempatan untuk melihat Arman. Setiap kali Arman menjemput Rani di toko, tatapan Nadia selalu mengikuti langkah laki-laki itu hingga pintu tertutup. Ada sesuatu pada cara Arman tersenyum. Tenang, hangat, seolah dunia tak sanggup melukainya. Perhatian kecilnya pada Rani membuat Nadia merasa iri. Lalu iri itu berubah menjadi keinginan, dan keinginan itu perlahan menjelma menjadi obsesi gelap yang ia sembunyikan di balik sikap ramah. Selama berbulan-bulan ia memperhatikan rumah tangga Rani dari kejauhan. Dengan kepolosannya, Rani sering bercerita betapa Arman adalah suami yang baik, sabar, dan penyayang. Setiap kalimat yang Rani ucapkan terasa seperti belati yang menusuk ke dalam dada Nadia. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan hidup sahabatnya itu, dan setiap perbandingan membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berarti, seolah dunia dengan sengaja mengabaikan keinginannya untuk dicintai. Suatu malam saat hujan turun perlahan, membasahi jendela dapurnya, Nadia duduk sendirian sambil memandangi bayangannya di kaca. Wajahnya pucat, dan senyum getir menghiasi bibirnya. Di dalam kepalanya, suara kecil terus berbisik bahwa ia pantas mendapatkan lebih. Ia pantas merasakan cinta yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Dan tanpa ia sadari, bisikan itu menjadi semakin keras hingga menenggelamkan suara hati nuraninya yang selama ini masih bertahan. Tepat pada malam itu, langkah Nadia berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menumpang sepeda motor sewaan menuju sebuah desa di pinggiran kota, tempat orang-orang sering berbisik tentang seorang dukun tua yang dikenal mampu melakukan hal-hal mistis. Rumah dukun itu berdiri di balik rumpun bambu tua, dengan asap tipis mengepul dari lubang ventilasinya. Aroma dupa dan tanah basah bercampur dengan udara malam, menyambut kedatangan Nadia yang penuh tekad. Dukun itu menatap Nadia lama, seolah melihat sesuatu yang bahkan Nadia sendiri tak mampu pahami. Dengan suara serak namun tenang, ia berkata bahwa setiap keinginan gelap selalu membutuhkan harga. Dan bagi seseorang yang ingin merebut milik orang lain, harga itu bisa lebih mahal daripada yang ia bisa bayangkan. Namun, Nadia tak gentar. Ia hanya mengangguk, menunduk, dan berbisik pelan bahwa ia siap membayar apapun. Malam itu, hatinya resmi berubah warna, dan dunia gelap di balik tirai santet mulai membuka pintunya. Sejak kembali dari rumah dukun tua itu, Nadia merasa lebih bahagia dari malam-malam sebelumnya. Malam pertama setelah ritual santet dilakukan, suasana rumah Rani berubah tanpa alasan yang jelas. Lampu ruang tamu berkedip pelan, seolah ada yang menghembuskan napas dingin. Kucing tetangga tak lagi berani mendekat ke halaman rumahnya, dan suara langkah samar sering terdengar di langit-langit kamar ketika tengah malam. Rani tak menyadari bahwa tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda tidak wajar. Ia merasa lemas padahal sedang tidak melakukan apa-apa, namun ia menganggapnya hanya kelelahan bekerja. Lama-kelamaan rasa lemas itu berkembang cepat menjadi nyeri aneh yang merayap dari ujung jari hingga ke dada. Kadang,
Ia terbangun malam-malam karena merasakan sesuatu seperti duri kecil menusuk dari dalam perutnya, membuatnya menggigil dengan keringat dingin. Arman mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa itu hanya stres. Namun mata Rani yang semakin cekung mengatakan sebaliknya. Seminggu berikutnya, kondisi Rani memburuk. Tubuh Rani mulai menolak makanan dan setiap ia memaksakan diri untuk menelan, rasa pahit tak masuk akal muncul di lidahnya. Bibirnya membiru, kulitnya perlahan kehilangan warna, dan matanya memandang kosong seolah melihat sesuatu yang tak dilihat Arman. Dalam kesunyian malam, ia sering memegangi dadanya dan berbisik ketakutan tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Arman yang tak mengerti apa yang sedang terjadi membawa istrinya ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan selalu kembali normal. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dapat diberi nama. Nadia yang mengetahui lebih banyak daripada siapapun, berusaha bersikap biasa saja. Nadia menengok kondisi Rani. Ia memperhatikan kondisi Rani dengan campuran rasa bersalah dan kepuasan yang melingkar seperti ular di hati kecilnya. Ia mendengar kabar dari rekan kerja bahwa Rani semakin sering absen, semakin pucat, dan semakin rapuh. Namun setiap kali rasa ragu muncul, Nadia hanya mengingat senyum hangat Arman, dan pikirannya kembali menghitam, menolak berhenti. Suatu malam, Rani terbangun dari tidur dengan nafas terengah dan perut yang terasa digenggam dari dalam. Kedua tangannya menekan lantai kamar, mencari keseimbangan yang tidak pernah datang. Dalam remang cahaya lampu, sesuatu jatuh dari mulutnya. Sebuah jarum kecil yang berkarat, basah oleh darah dan lendir. Arman berteriak panik, namun Rani sudah tak mampu menjelaskan apapun. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar seperti daun kering ditiup angin. Malam itu menjadi malam terakhirnya. Di rumah sakit, monitor jantung Rani berdetak lemah sebelum garis lurus panjang mengisi layar. Suara alarm memekakkan telinga, namun bagi Arman, dunia terasa terlalu sunyi. Rani pergi tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pemakamannya berlangsung sederhana, namun udara di sekitar liang kubur terasa berat, seolah bumi sendiri menyimpan amarahnya. Dari kejauhan, Nadia memandang prosesi itu tanpa berkata apa-apa. Tidak ada air mata yang mengalir di pipinya, hanya tatapan kosong yang menunggu masa depan baru. Masa depan yang ia kira akan membahagiakan. Ia tidak tahu bahwa tanah yang baru saja menutup tubuh Rani belum benar-benar tenang. Ada sesuatu yang bergerak di kedalaman sana, sesuatu yang belum ikhlas dilepaskan. Beberapa bulan setelah pemakaman Rani, rumah Arman kembali dipenuhi tawa. Tawa-tawa yang dipaksakan, tawa yang berusaha menutupi sesuatu yang retak dari dalam. Arman akhirnya menikahi Nadia setelah kepergian Rani. Meski Arman masih sering terlihat linglung, seolah hidupnya berjalan tanpa arah. Di rumah itu, Nadia berusaha menggantikan posisi Rani. Memasak dengan resep yang dulu Rani gunakan, menata kamar seperti yang dilakukan Rani, bahkan menyimpan foto pernikahan Rani dan Arman di dalam laci agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun, seberapa keras pun ia mencoba, ada sesuatu di rumah itu yang menolak kehadirannya. Kehidupan mereka begitu sempurna, sampai pada malam-malam berikutnya. Tiba-tiba, angin dingin mengalir dari bawah pintu kamar. Padahal, semua pintu dan jendela tertutup rapat. Nadia yang baru tertidur, terbangun karena merasakan seseorang berdiri di sisi ranjang. Saat ia membuka mata, hanya kesunyian yang menyambutnya. Namun di dalam kamarnya tercium bau melati yang bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Aroma yang begitu familiar dari pemakaman Rani. Nadia memandangi sudut kamar. Di sana, dalam gelap yang samar, ia melihat sosok seorang perempuan duduk membelakangi dirinya. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya seperti membungkuk oleh beban yang tak terlihat. Ketika Nadia berkedip, sosok itu menghilang, menyisakan kedinginan yang merayap hingga ke tulang. Nadia berpikir itu halusinasi saja. Sampai pada malam berikutnya, Nadia terbangun lagi. Kali ini, dia mendengar suara napas berat di bawah ranjang. Tak berani bergerak, ia hanya bisa memandangi lantai yang gelap. Perlahan, dari celah sempit itu, muncul sebuah tangan pucat, membiru
dengan kuku panjang yang retak di ujungnya. Tangan itu meraba-raba seperti mencari sesuatu. Dan ketika jari-jari itu menyentuh ujung kasur, Nadia menjerit tanpa suara. Ia meraih Arman, namun Arman hanya terbangun sebentar, tidak melihat apapun, lalu kembali terlelap. Seolah hanya Nadia yang diizinkan melihat teror itu. Seolah arwah Rani ingin menyampaikannya secara langsung. Nadia mencoba pergi ke dukun tua tempat ia memulai semuanya. Namun, tatapan dukun itu kali ini tak lagi sama. Bukan kasihan, bukan marah, tapi pasrah. Dalam suara seraknya, ia mengatakan bahwa arwah yang mati tanpa keikhlasan tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang memanggilnya sekalipun. Kau membuka pintu yang tak bisa kau tutup, katanya, dan Nadia pergi dengan perasaan seperti sedang menunggu hukuman. Malam berikutnya ternyata menjadi malam balas dendam dan akhir dari semuanya. Malam itu di rumah kebetulan tidak ada Arman. Dia lagi dinas keluar kota. Nadia berbaring sendirian sambil memeluk selimut erat, berharap pagi datang lebih cepat. Namun, udara tiba-tiba menjadi berat, dingin, dan lampu kamar berkedip sepilan sebelum padam sepenuhnya. Dalam gelap total itu, Nadia mendengar langkah kaki pelan, menyeret, semakin lama, semakin dekat. Sesuatu bergerak di ujung ranjang. Ketika lampu menyala kembali dengan sendirinya, sosok Rani berdiri di sana. Wajahnya pucat dengan kain kafan yang sangat menyeramkan. Mata hitamnya menatap Nadia tanpa berkedip dan mulutnya terbelah perlahan membentuk senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Nadia berusaha bangun, namun tubuhnya tak mau bergerak, seolah kekuatan tak terlihat menahannya. Rani mendekat, wajahnya berjarak hanya beberapa sentimeter dari wajah Nadia. Nafasnya dingin, berbau tanah dan kematian. Dalam keheningan itu Nadia merasakan seluruh amarah, luka dan pengkhianatan yang tak sempat terucap selama hidup Rani. Arwah itu tidak berbicara, namun rasa dendamnya menyelimuti ruangan seperti kabut pekat. Dalam sekejap, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, Arman yang baru datang menemukan Nadia tergeletak di lantai kamar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, tubuhnya kaku dan tidak ada nafas lagi. Ekspresinya hanya ketakutan yang begitu dalam seolah ia melihat sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Arman bingung dan minta tolong warga setempat. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Di sudut kamar, aroma melati samar masih menggantung. Seolah seseorang baru saja pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Rani, Arman merasa rumah itu kembali sunyi. Namun, bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang terasa seperti seseorang masih mengawasi dari balik kegelapan. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.